Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ayu Aprilianti dari kelas 11 TKJC SMK Negeri 2 Banjarmasin. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang komunikasi data untuk memenuhi tugas mata pelajaran teknologi layanan jaringan. Yang pertama, komunikasi. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang komunikasi data, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu komunikasi. Pengertian komunikasi. Secara etimologis, kata komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communicare, yang artinya menyampaikan. Menurut asal katanya tersebut, arti komunikasi adalah proses penyampaian atau informasi dari individu atau kelompok dengan melalui penggunaan tanda, simbol, dan aturan semiotika yang dapat dipahami bersama. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pengertian komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, gagasan, dari satu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Cara penyampaian komunikasi secara langsung atau verbal adalah komunikasi yang dilakukan secara tatap muka atau face-to-face, seperti halnya ketika kita sedang berbicara dengan orang lain tanpa adanya perantara atau media komunikasi sebagai penghantar pesan atau informasi. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang umumnya menggunakan bahasa tubuh seperti gerakan tangan, raut wajah, gelengan kepala, tanda, tindakan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, komponen utama dalam komunikasi. Di sini, komponen utama dalam komunikasi ada 6. Komunikator. Dalam proses komunikasi, yang menjadi sumber komunikasi adalah komunikator. Apa itu komunikator? Komunikator adalah seseorang yang menyampaikan pesan atau maksud dan tujuan tertentu kepada komunikan atau penerima pesan. Yang kedua, pesan atau message. Yang dimaksud dengan pesan adalah informasi yang akan kita kirimkan kepada komunikan atau penerima pesan atau khalayak sasaran. Pesan sangat penting baik dalam komunikasi bertatap muka maupun komunikasi bermedia. Tanpa adanya pesan, maka kita tidak memiliki alasan untuk melakukan komunikasi. Yang ketiga, atau penerima pesan. Komunikan adalah orang yang menerima pesan dari komunikator. Komunikasi tidak akan terjadi tanpa kehadiran komunikan. Ketika komunikan menerima sebuah pesan, maka ia akan menafsirkan dan memberikan makna terhadap pesan atau informasi yang dia terima. 4. Media atau informasi saluran komunikasi. Media alat penghubung atau sarana yang kita gunakan untuk pesan. Yang kelima, umpan balik atau feedback. Feedback adalah umpan balik atau respon dari komunikan. Apapun media atau saluran komunikasi yang digunakan untuk memberikan pesan, feedback dapat membantu untuk menentukan sukses atau tidaknya komunikasi yang dilakukan. Umpan balik sendiri memiliki peran yang penting, yaitu untuk membantu komunikator dalam memperbaiki keterampilan komunikasi. Yang keenam, efek. Yang dimaksud dengan efek dalam proses komunikasi adalah pengaruh atau dampak yang ditimbulkan baik berupa sikap atau tingkah laku. Komunikasi akan dikatakan berhasil apabila sikap serta tingkah laku komunikan sesuai dengan apa yang diinginkan komunikator. Sejarah perkembangan teknologi komunikasi dari tahun 1837 sampai sekarang. Yang pertama ada telegraf. Pada tahun 1837, kawat dan listrik yang dirangkai mampu menjadi pesawat pengirim pesan. Teknologi itu dinamai telegraf. Yang kedua, telepon. Setelah telegraf, pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menemukan telepon. Telepon mampu menghantarkan suara dari satu telepon ke telepon lainnya. Telepon zaman dulu bentuknya masih menggunakan kawat. Lama-kelamaan, telepon menggunakan sinyal satelit. Penggunaan telepon sebagai alat komunikasi lebih mudah dan efektif dibanding telegraf, karena komunikasi yang dilakukan dalam bentuk suara yang dapat dipahami oleh semua orang. Yang ketiga, radio. Radio ditemukan pertama kali oleh Marconi pada tahun 1895. Penyiaran radio jarak jauh memanfaatkan stasiun penghubung. Di Indonesia, radio sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Melalui radio, semua orang bisa mendapat hiburan, mendengarkan berita atau pesan melalui suara dengan siaran jarak jauh. Keempat, ada koran. Selain radio, media komunikasi massa yang paling tua adalah koran. Sejarah mencatat koran pertama di dunia
Acta Diurna terbit di Kekaisaran Romawi pada tahun 59 sebelum Masehi. Sedangkan di Indonesia, Medan Priaji yang terbit di Bandung pada Januari tahun 1907 hingga Januari 1912 diakui sebagai surat kabar nasional pertama. Kelima, televisi. Televisi adalah media massa yang berfungsi sebagai alat informasi berupa tayangan gambar bergerak dan suara. Televisi dikembangkan sejak akhir abad ke-19 di berbagai belahan dunia. Namun, televisi baru populer di pertengahan abad ke-20. Yang keenam, internet. Seluruh alat dan media yang disebutkan di atas kini berbentuk digital dan bisa diakses lewat internet. Televisi kini digantikan oleh teknologi streaming. Surat kabar dan majalah digantikan oleh media online. Sambungan telepon kini bisa menjadi telekonferensi dan menampilkan video. Bagian ketiga, karakteristik komunikasi data. Elemen komunikasi data. Ada 8 elemen komunikasi data. Yang pertama, pengirim. Pengirim atau sender adalah pihak yang membuat pesan dan melakukan aktivitas menyampaikan pesan tersebut kepada penerima pesan. Yang kedua, penerima. Penerima atau receiver adalah pihak yang menjadi sasaran pesan dari pengirim dan menerima pesan tersebut. Ketiga, bahasa data. Semua perangkat tadi tidak akan dapat berkomunikasi satu sama lain apabila tidak memiliki bahasa yang sama. Bahasa yang dimaksud tentunya bukan berupa bahasa seperti bahasa manusia, akan tetapi bahasa-bahasa elektronik, kode program, dan sejenisnya. Yang keempat, transmitter. Transmitter adalah alat untuk mengubah data yang dikirimkan dari perangkat keras tertentu agar menjadi sinyal analog agar dapat dibawa oleh media transmisi tertentu. Kemudian diteruskan sampai ke penerima atau transmitter berikutnya. Yang kelima, encoder. Encoder adalah alat atau pihak yang melakukan pengkodean atas pesan yang ingin dikirimkan oleh penerima. Dengan adanya encoder ini membuat pesan terwujud dalam bentuk fisik sehingga dapat dikirimkan dan juga untuk meningkatkan keamanan pesan. Yang keenam, decoder. Decoder adalah alat atau pihak yang melakukan pembacaan kode atau simbol atas pesan yang ingin dikirimkan oleh penerima. 7. Media transmisi. Media transmisi adalah sarana atau perangkat yang digunakan untuk mengirimkan data dari pengirim kepada penerima. Yang kedelapan, protokol. Protokol dapat disebut sebagai sebuah alamat yang dituju pada penerima pesan dan sebaliknya. Protokol juga dapat disebut sebagai kumpulan aturan yang harus disepakati dua atau lebih perangkat untuk dapat saling berkomunikasi. B. Hal yang dapat mempengaruhi komunikasi data. Pertama, pengetahuan. Tingkat pengetahuan seseorang menjadi faktor utama dalam komunikasi. Seseorang dapat menyampaikan pesan dengan mudah apabila ia memiliki pengetahuan yang luas. 2. Perkembangan. Perkembangan memiliki dua aspek, yaitu pertumbuhan manusia dan keterampilan menguasai bahasa. Pertumbuhan manusia dapat mempengaruhi pola pikir manusia, bagaimana komunikan menyikapi informasi yang diberikan komunikator, dan bagaimana komunikator menyampaikan informasi kepada komunikan. Keterampilan menguasai bahasa merupakan salah satu faktor yang sangat terkait dengan pertumbuhan. Misalnya, jika menghadapi remaja, maka lebih baik mengetahui bahasa-bahasa yang digunakan dalam kesehariannya, atau disebut bahasa gaul. Dengan demikian, komunikasi yang baik dapat terjalin. Ketiga, persepsi. Persepsi adalah suatu cara seseorang dalam menggambarkan atau menafsirkan informasi yang diolah menjadi sebuah pandangan. Yang keempat, peran dan hubungan. Peran dan hubungan memiliki pengaruh dari proses komunikasi tergantung dari materi atau permasalahan yang ingin dibicarakan, termasuk cara menyampaikan informasi atau teknik komunikasi. Yang kelima, lingkungan. Lingkungan interaksi memiliki pengaruh dalam komunikasi. Lingkungan yang nyaman dan kondusif biasanya dapat berpengaruh baik terhadap proses komunikasi. Yang keenam, emosi. Emosi adalah reaksi seseorang dalam menghadapi suatu kejadian tertentu. 7. Kondisi fisik. Kondisi fisik mempunyai peranan yang penting untuk berkomunikasi. Semua indera memiliki fungsi-fungsi yang digunakan dalam kelangsungan komunikasi. Yang kedelapan, jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan dalam berkomunikasi, yang dapat dilihat dari gaya berbicara dan interpretasi. Hal-hal itulah yang dapat menjadi penghambat proses komunikasi. C. Sinyal digital dan sinyal analog. Sinyal digital merupakan hasil teknologi yang dapat mengubah sinyal menjadi kombinasi urutan bilangan 0 dan 1, juga dengan biner, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh derau.
Proses informasinya pun mudah, cepat, dan akurat. Akan tetapi, transmisi dengan isyarat digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. Sinyal analog. Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu, yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Bagian yang keempat, model transmisi data. Duplex dan full duplex. Yang pertama, simplex. Simplex adalah satu bentuk komunikasi antara dua belah pihak di mana sinyal-sinyal dikirim secara satu arah. Metode transmisi ini berbeda dengan metode full duplex yang mampu mengirim sinyal dan menerima secara sekaligus dalam satu waktu, atau half duplex yang mampu mengirim sinyal dan menerima sinyal meski tidak dalam satu waktu. Transmisi secara simplex terjadi dalam beberapa teknologi komunikasi, seperti siaran televisi atau siaran radio. Yang kedua, half duplex. Half duplex merupakan sebuah mode komunikasi di mana data dapat ditransmisikan atau diterima secara dua arah, tapi tidak dapat secara bersama-sama. Yang ketiga, full duplex. Dalam komunikasi full duplex, dua pihak yang saling berkomunikasi akan mengirimkan informasi dan menerima informasi dalam waktu yang sama, dan umumnya membutuhkan dua jalur komunikasi. B. Transmisi serial dan transmisi paralel. Transmisi serial. Transmisi serial adalah jenis transmisi yang hanya mengirimkan satu bit setiap waktu. Bit-bit dikirimkan secara bergantian satu per satu. Model transmisi seperti ini sering dijumpai pada hubungan antara komputer dan modem. Transmisi paralel. Transmisi paralel adalah jenis transmisi yang hanya mengirimkan sejumlah bit per waktu. Seperti pada gambar, bit memiliki jalur sendiri. Dengan demikian, data yang mengalir pada transmisi paralel jauh lebih cepat dibandingkan dengan transmisi serial. Model transmisi seperti ini biasanya digunakan untuk komunikasi jarak pendek, misalnya transmisi ke printer atau untuk komunikasi data dua buah komputer. C. Teknik pengiriman baseband dan teknik pengiriman broadband. Transmisi baseband adalah jenis transmisi data digital yang setiap media atau kawat hanya membawa satu sinyal atau kanal pada satu waktu. Sebagian besar dari komunikasi yang melibatkan komputer menggunakan transmisi baseband. Broadband. Transmisi broadband adalah teknik transmisi data yang mentransmisikan lebih dari satu data bersama-sama, menggunakan isyarat pembawa, sehingga data-data tersebut dapat dikirim dengan satu media yang sama. Bagian kelima, perkembangan generasi jaringan seluler. Jaringan seluler 1G. Sesuai namanya, 1G merupakan generasi pertama pada teknologi telepon seluler. Melansir dari telkomsel.com, jaringan 1G diakui pertama kali dimulai oleh Nippon Telegraph pada tahun 1979. Kala itu, Jepang menjadi negara pertama yang memiliki jaringan 1G secara merata. Dengan menggunakan sistem analog, kecepatan yang dihasilkan oleh jaringan 1G maksimal hanya 2,4 kbps. Jaringan tersebut mampu digunakan untuk melakukan panggilan telepon. Namun, jaringan 1G ini memiliki kekurangan atau kelemahan, yaitu jaringan kualitas telepon yang dihasilkan sangat buruk dan bahkan mudah diretas hanya dengan pemindah radio. Di Indonesia, teknologi 1G sendiri pertama kali diperkenalkan pada tahun 1990. Jaringan seluler 2G. Teknologi jaringan seluler generasi kedua ini menjadi awal kelahiran teknologi digital. Jika jaringan 1G menggunakan jaringan analog, maka jaringan 2G sudah menggunakan jaringan digital. Jaringan 2G pertama kali digunakan oleh Radio Linja, sebuah perusahaan komersil di Finlandia pada tahun 1991. Kehadiran jaringan 2G pada saat itu menyuguhkan pengalaman baru dalam berkomunikasi. Apabila jaringan 1G hanya dapat melakukan panggilan telepon, maka di jaringan 2G terdapat beberapa fitur baru, seperti bertukar pesan teks (SMS), pesan bergambar (MMS), dan suara panggilan yang lebih jernih. Jaringan 2G masuk sebagai jaringan pertama di Indonesia pada tahun 1993. Jaringan seluler 3G. Jaringan 3G menjadi awal mula internet dapat diakses melalui telepon genggam. Era 3G juga menjadi era kelahiran smartphone dengan dua nama besar pada saat itu, yaitu BlackBerry dan Apple. Dengan 3G, masyarakat di seluruh dunia dapat menikmati berbagai macam layanan internet seperti browsing, pengiriman email, streaming video dan musik,
dan berbagi data. Jaringan 3G baru masuk Indonesia pada tahun 2005, dan Telkomsel menjadi operator pertama yang menggelar jaringan 3G ini secara komersial. Jaringan seluler 4G. Kebutuhan akan layanan internet dengan menggunakan teknologi jaringan 3G dinilai tidak cukup. Maka dari itu, untuk membuat penggunaan layanan internet semakin nyaman, lahirlah teknologi 4G. Jaringan 4G secara resmi diperkenalkan pertama kali di Norwegia, Swedia, Stockholm, dan Oslo pada tahun 2009. Pemutakhiran jaringan 4G yang membuat transfer data sampai 1 Gbps membuat aktivitas industri konten kreatif di internet mulai lahir. Di Indonesia, jaringan ini mulai dikembangkan secara komersial pada tahun 2014 dan menjadi jaringan paling merata. Jaringan seluler 5G. Jaringan 5G yang sudah ada di depan mata menjadi pembaruan paling mutakhir dari jaringan seluler. Jaringan ini sudah digunakan di beberapa negara, seperti Korea Selatan, Amerika Serikat, Jepang, Cina, Turki, dan beberapa negara di Eropa. Namun, masih menjadi wacana di Indonesia. Terlepas dari simpang siur isu mengenai jaringan 5G ini, jaringan 5G memiliki kecepatan akses data yang lebih cepat dan canggih daripada 4G. Sudah selesai presentasi saya tentang komunikasi data. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan materi dan presentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.